selesai dengan event aja gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rizky Yudo. Kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Tentang sesuatu yang ada di setiap kampus. Jadi kita akan sedikit ngomongin tentang LD, Bang. Oke, apa tuh LD? Ya, jadi buat yang belum tahu, LD itu adalah lembaga dakwah. Lembaga dakwah yang apa namanya? Yang kayaknya sih hampir di setiap kampus di Indonesia itu ada. Ya, lembaga dakwah kampus, ya baik yang di sekolah tinggi, universitas, bahkan kedinasan ya. Kayak gitu. Nah, di sebelah gua namanya Ari Maulana, ya, bukan Ari Wibowo, bukan. Ya, lebih ganteng Ari Wibowo soalnya. Iya benar. Ya. Namanya Ari Maulana, dia penulis buku Reformasi Dakwah Kampus, benar. Benar. Ya. Reformasi Dakwah Kampus, dan ternyata usut kena usut, ya. Bang Ari ini dulu juga sempat jadi pengurus inti apa? Salam ya. Iya, LDK Salam UI gitu. Jadi harusnya video ini sangat-sangat berfaedah nih kalau kita bicara tentang LD dengan narasumber Bang Ari. Ya. Kasih siapa padahal. Nulis bukunya tentang LD dan dia juga setahun di Salam ya. 2 tahun. Oh 2 tahun malah. 2 tahun di Salam, belum di lembaga dakwah fakultas kan? 3 tahun. 3 tahun. Lu ketahuan lama lulus ya? Hidupnya berkaitan dengan lembaga dakwah. Nah, singkat nih Bang. Jadi sebenarnya menurut Bang Ari ini lembaga dakwah itu adalah lembaga yang ngapain? Apa sih fungsinya mereka gitu kan, buat apa ada lembaga dakwah di setiap kampus? Bahkan kampus yang Islami juga punya. Betul. Oke, lembaga dakwah itu sebenarnya kan dia punya beberapa fungsi ya. Ada fungsi syiar, menyebarkan Islam gitu ya. Fikroh, pemikiran-pemikiran Islamnya, isu-isu terkini, isu-isu terhangat, isu-isu tentang keislaman, isu tentang bahkan HAM juga di Timur Tengah segala macam itu juga dibahas gitu ya. Kedua, masalah tentang kelembagaan. Itu juga sebenarnya belajar di lembaga dakwah juga tidak hanya belajar Islam, itu juga belajar bagaimana kita bisa berorganisasi, bisa profesional ya. Karena kan kita bisa pungkiri bahwa di kampus itu ya kita cuma belajar ya. Tapi soft skill itu kita harus dapetin di organisasi. Ya salah satunya dengan masuk ke lembaga dakwah, kelembagaan. Ketiga, dia juga ngebahas tentang kita juga belajar tentang bagaimana share media, tentang media. Lagi di era digital sekarang media itu luar biasa sangat progresif ya, cepet banget lah perkembangannya gitu ya. Juga bisa belajar dengan media. Nah yang terakhir bicara tentang kaderisasi ya dan rekrutmen gitu, karena kita nggak bisa pungkiri juga bahwa setiap organisasi manapun pasti pengen organisasinya terus berjalan ya, nggak punah gitu ya. Sama tentang bagaimana setiap orang yang masuk ke lembaga dakwah ataupun organisasi manapun dia juga bisa terupgrade secara kapasitas pribadinya, karena kita berharap bahwa ketika mereka lulus kampus mereka juga bisa jadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat maupun di nggak cuma masyarakat ya, bangsa dan juga negara. Jadi sebenarnya lembaga dakwah itu juga punya porsi yang cukup ya oke sih sebenarnya kalau misalnya buat jadi akselerasi diri ya. Jadi nggak cuma BEM, DPM ya, bahkan mungkin lembaga dakwah itu punya satu keunikan tersendiri kalau kita masuk situ ya. Gitu sih paling. Itu ya yang ada nggak sih alumni lembaga dakwah yang outstanding gitu Bang sekarang? Iya di samping lu ada. Oke. Siapa ya? Gak perlu sebut nama nggak ya? Nggak perlu ya? Boleh kalau cukup ini dikenal orang. Paling sering masuk TV kayak siapa ya? Aris Sandi Yuda kali ya? Aris Sandi Yuda. Beliau ya, doktor ya? Ya udah doktor dari Turki ya. Alumni UI juga. Terus dulu bahkan beliau tuh ketua Salam bahkan ya. Ketua Salam. Terus juga sempat kuliah di Singapura S2-nya, terus S3 di Turki ya. Gitu. Ada juga ketua Salam juga kayak Bang Agung Nurwijoyo. Sekarang dia juga beliau ngebahas tentang salah satu bahasa pakar Timur Tengah dan Afrika lah ya. Beliau juga sering diundang juga di TV-TV gitu ya. Angkatan berapa itu beliau? Beliau angkatan 2006. Iya Bang. Angkatan Bang Ari ya berarti? Bang Agung 2006, Bang Ari itu 2003 kalau nggak salah. 2003 kalau nggak salah ya. Terus dan sebenarnya banyak juga sih alumni-alumni yang lain ya yang secara akademik oke lah ya, udah PS3 gitu ya, udah melalang buana di NGO, di pemerintahan, bisnis juga gitu ya. Itu ya banyak sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengecap lembaga dakwah itu
konvensional, konservatif itu sebenarnya salah banget sebenarnya. Nggak punya masa depannya kalau gabung LD. Padahal sebenarnya itu networknya juga luas sebenarnya. Bahkan kita punya FSDK kan yang nasional gitu. Bahkan nggak cuma nasional sih, internasional loh. Oh, iya. Yang mungkin cuman ada di LD doang gitu. Mungkin nggak tahu kalau di BEM ada nggak ya forum nasional, internasionalnya nggak tahu deh. Oh, nggak tahu. Ya salah satu kekurangannya lembaga dakwah itu kan sebenarnya mereka nggak kebanyakan sih ya, mungkin sebagian dari lembaga dakwah itu di UI ataupun di nasional itu mereka selesai dengan event aja gitu. Kayak contoh misalnya Ini ditulis di buku lu ya Bang Le? ya betul. Kayak misalnya contoh kayak Salam kemarin ya, bikin acara FSDKN kan di SEBI, di UIN Ciputat sama di Salam gue di Atau UIN. nanti nih UIBF. Ya WIBF ya, nggak tahu sih, belum lihat tema besar siapa ya WIBF. Akhir Desember kalau nggak salah ya. Akhir Desember. Nah jadi gue ngerasa ketika misalnya anggaplah kayak kemarin kan ngundang polisi, ngundang pejabat BNPT segala macam. Tapi sayangnya itu hanya rame di Instagram aja gitu. Kan alangkah kerennya kalau misalnya acara itu selesai, H+1 tiba-tiba muncul di media cetak, di media online mainstream, media Islam online juga ada gitu ya, dan media-media lainnya lah ya. Dan di YouTube juga kalau bisa ramai juga gitu. Padahal apa ya? Itu kan pas kemarin acara FSDKN itu sebenarnya yang gue tangkap ya. Walaupun gue nggak ikut full gitu ya, tapi setidaknya gue tangkap bahwa ketua Puskomnas waktu UI itu mengundang-undang pejabat-pejabat itu karena emang pengen itu ya mengcounter isu radikalisme di kampus, dan menurut gue itu cukup berhasil lah dalam tataran event sebenarnya. Tapi pasca itu kita nggak tahu gitu ya. Apakah akan meluas bahwa counter attack-nya teman-teman LDK dengan isu radikalisme di tingkat nasional gitu ya, atau bahkan di tingkat-tingkat institusi kecil itu keluarga misalnya, itu bisa masuk ke ranah itu atau enggak gitu. Harusnya dengan networking yang luar biasa besar di LDK ini harusnya bisa manfaat itu. Misal satunya lewat YouTube ya. YouTube misalnya channelnya LDK mana yang keren, atau aktivis dakwah kampus mana yang subscriber banyak, atau selebgram atau influencer lah ya. Bener ya, bisa jadi pengurus LD di beberapa kampus justru ada yang punya channel YouTube ya. Bener. Yang udah naik gitu kan, yang bisa bantu mensiarkan kegiatan mereka. Itu salah satu kekurangannya aktivis dakwah sekarang. Padahal sebenarnya tren yang sekarang tuh ya kayak Yudo kan, udah mulai masuk dunia YouTube gitu kan, alhamdulillah. Meskipun gak nambah-nambah. Gue nanti nyusul lah ya. Ya panutan gue dulu awal-awal. Jadi memang itu sih harusnya FSDK itu punya power begitu besar sebenarnya di era digital sekarang ya, dengan menaikkan orang-orang yang emang punya potensi di situ gitu. Tapi dan juga sebenarnya kan itu bakal jadi efek berganda kan, ketika ada ADK yang oke, terus mereka mukanya juga good looking misalnya. Even pun akhwat ya, laki-laki perempuannya. Kalau gua kan gak good looking nih. Ya lumayan lah ya. Lumayan lah. Brewoknya oke. Kumisnya. Tapi ya gitu sih. Sebenarnya itu bisa sangat luar biasa keren kalau misalnya emang itu nggak cuman di endorse oleh akun-akun lembaga dakwah, tapi juga bisa di endorse antar individu aktivis dakwahnya yang mereka juga punya pengaruh di daerahnya masing-masing atau bahkan di tingkat nasional bahkan gitu ya. Kayak sekarang kita sering muncul apa sih Pak? Nah, gue nggak tahu sih ya, beliau ini alumni LD atau bukan, kayak Gamal bin Said misalnya yang sering diundang di kampus-kampus sekarang, kayak Serliana Vita. Itu kalau misalnya ada kayak aktivitas dakwah yang emang sekali berbeliau dan mungkin nggak pernah muncul, ya harusnya mulai dimunculkan tuh, yang dia akan punya efek lumayan lah dalam konteks syiar dakwah juga ya, counter isu-isu mungkin nggak cuma radikalisme, atau mungkin isu-isu yang lain juga ke depan gitu ya, LGBT lah atau apa gitu ya. Nah berarti bisa jadi salah satu PR-nya gimana caranya si FSLDK ini, karena kan tadi lu bilang FSLDK ini sebuah sarana silaturahimnya mereka kan, bisa men-trigger LDK lain nih untuk mulai terlibat dengan platform ini gitu kan. Karena kan tadi yang gue bilang setelah gue ngeriset ternyata belum banyak. Yang paling sering upload itu selain Salam paling IPB sama ITB kayaknya, tapi lupa sih. Ya, gitu. Kampus-kampus besar itu lah ya. Itulah. Nah sebagai penulis reformasi dakwah kampus nih, pesan apa yang bisa lo kasih Bang buat anak-anak pengurus lembaga dakwah? Satu ya, bikin buku. Ngasih. Iya loh, itu apa ya, karya abadi lah, insya Allah jadi amal jariah lah ya buat
dia ataupun buat konteks adik sebuah legacy yang warisan yang itu sebenarnya akan terus dikenang dan insya Allah bakal dipakai lah. Karena itu akan jadi sebuah letupan. Ketika ada adik yang bikin di LDK-nya bikin buku, nanti kan tahun berikutnya mereka juga terpacu juga, oh bikin buku nih, bikin buku. Akhirnya tangga dakwahnya itu kelihatan gitu di tiap tahunnya. Oh udah ngelakuin ini, oh ada pengalaman ini, oh ada kesalahan ini. Jadi mereka terus terrecord ya sama adik-adik yang bisa yang nulis, walaupun nggak harus jago nulis ya, nulis aja gitu bareng-bareng kayak antologi gitu. Antologi misalnya gitu, itu satu bikin karya, satu bukunya. Walaupun itu sifatnya emisi fisik sih ya. Dua ya apa ya? Ya mulai aktif lah di media ya. Aktif di media, walaupun gue sendiri baru pengen mulai gitu ya. Mungkin gue bukan jadi role model awal lah ya. Mungkin banyak lah yang role model ADK lainnya yang lebih oke. Udah masuk ke dunia itu. Yang ketiga, kadang ini yang agak miris sebenarnya. Seakan-akan ya lembaga dakwah itu kayak di bawahnya BEM secara kualitas. Oh gitu. Nggak tahu sih ya. Kalau di UI kayak gitu bang, kerasanya. Kalau wis enggak sih. Oh, salah besar lah ya. Bangga bawain banget ya. Tapi memang kayak ngerasa gitu ya bahwa ketika ada isu-isu keumatan tuh yang sering muncul BEM terus itu ya. Ininya ya, sosmasnya gitu ya. Padahal sebenarnya kayak Salam atau lembaga dakwah kampus lain itu harusnya punya peran juga dalam konteks isu keumatan ya. Padahal sebenarnya itu kan nilai Islam kan tuh universal kan. Bahkan sebenarnya bisa cukup luas gitu dan ketika ada isu tertentu sikapnya cepat misalnya gitu ya. Jadi ada isu lain langsung datang audiensi ke DPR misalnya gitu. Itu kan yang hal-hal yang mungkin nggak sulit untuk dilakukan oleh anak-anak SMA atau mungkin anak-anak S2 S3 yang mungkin secara perjuangan beda metode ya. Anak sarjana ya gitu beda. Tapi yang lagi semangat itu emang lagi kita masih sarjana atau D3 gitu ya di kampus. Jadi ya buktikan kalau lembaga dakwah itu setara ya, harusnya lebih oke dari lembaga kemahasiswaan lainnya ya, entah BEM atau apapun itu. Karena departemennya banyak banget loh. Oh iya. Departemen bironya Salam tuh banyak banget. Itu kalau itu humasnya ada 3 kalau nggak salah. Iya. Hubungan alumni, hubungan apa lagi? Ada humasnya. Itu humas yang hubungan masyarakat dan alumni. Itu. Ada hubungan antar bangsa, ada hubungan. Ada 3 kalau nggak salah deh humasnya. Nasional, hubungan nasional. Jadi Humalum, Hubansa, sama Hubnas. Hubnas tuh yang FSLDK itu? Ya, Hubansa yang buat yang internasional ya, antar bangsa itu. Humasnya ada 3 coy. Jadi ya, oke gue sebenarnya kalau misalnya benar-benar ADK-nya militan ya. Ya, bisa keren lah lembaga dakwah tuh sebenarnya. Oke, itu aja paling ya, sedikit ngobrol-ngobrol sama Bang Ari. Mudah-mudahan bisa dapat manfaat ya. Di sini semoga tidak sedang menghina lembaga dakwah ya. Ada harapan. Harapan. Jadi harapan itu masih ada bang? Insya Allah. Asal ada kemauan dan berjuang gitu. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu video berikutnya. Dadah.